Oke, nah, sebentar. Ayah bunda semuanya, jika melihat deretan peristiwa berikut, eh, gimana sih perasaan ayah bunda? Nah, ini berita-berita yang mengerikan, menyeramkan, dan juga mungkin tidak mau gitu ya. Kita sebagai eh, orang tua mengalami ataupun bahkan melihat gitu ya peristiwa-peristiwa seperti ini. Dari mulai yang ruda faksa, kemudian KDRT, kemudian em, peristiwa-peristiwa yang sebenarnya saya sendiri tidak mau membacakannya. Karena apa? Karena mengerikan. Eh, karena apa ya namanya? Jika kita menjadi mereka gitu ya, tidak bisa dibayangkan gitu ya apa yang dirasakan gitu. Karena saking saking sedihnya, saking apa namanya, saking tidak mau gitu mengalami hal-hal itu. Tapi kita sebagai manusia pernah berpikir gak, pernah terlintas gak dalam pikiran kita ketika melihat peristiwa seperti ini, kita berdoa bukan cuma untuk diri kita pribadi, untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari peristiwa-peristiwa seperti itu, tapi terlintas gak kita berdoa untuk apa namanya, dilindungi ataupun diberikan kemudahan untuk keluarga-keluarga korban misalkan. Atau mungkin pernah nggak kita malah merasakan ya biasa-biasa aja gitu ya ketika ada peristiwa-peristiwa seperti ini gitu ya. Bahkan gitu ya, nauzubillah, bahkan kita senang dengan melihat berita-berita seperti ini gitu ya, nauzubillah. Nah, seharusnya sebagai manusia kita menjadikan berita-berita seperti ini adalah yang pertama yang harus diucapkan adalah doa gitu. Doa ketika bukan cuma dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita dihindari dari peristiwa seperti itu, tapi berdoa untuk korbannya juga gitu ya. Supaya lebih pulih, lebih apa namanya, lebih diberikan jalan keluar dari peristiwa seperti itu. Misalkan ada yang kena KDRT, kemudian ada yang kekerasan remaja dan sebagainya. Itu hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa gitu, supaya mereka terhindar dari seperti itu lagi. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah hal yang perlu kita jadi cambukan gitu ya. Sebagai laki-laki gitu, sebagai ayah, sebagai suami, maka kita perlu belajar gitu. Ternyata PR kita banyak ya. Ternyata apa yang muncul di permukaan itu hanya sebagai eh, apa namanya, yang sedikit saja. Bisa jadi yang tidak diungkapkan, tidak diviralkan, tidak diberitakan itu lebih banyak gitu ya. Nah, kita terhindar. Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita? Maka salah satunya adalah ikhtiar kita menjadi seorang yang pembelajar, ayah yang pembelajar, dan juga bunda yang pembelajar. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama mungkin yang kita kita rasakan adalah kekhawatiran. Kekhawatiran gimana anak-anak kita nanti gitu ya. Betul gak ya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak kita nanti gimana ya setelah setelah mungkin dewasa, setelah mungkin umurnya sudah menginjak SMP, SMA, bahkan sudah merasakan bangku kuliah. Apakah kita bisa percaya, apakah kita bisa eh, tega, ikhlas gitu ya untuk melepasnya gitu. Nah, semua ini adalah sesuatu yang wajar. Semua ini ada sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua merasakan gitu ya. Sebagai anak juga merasakan orang tua kita khawatirnya luar biasa. Bahkan ketika kita sudah menjadi orang tua pun, orang tua kita pun masih khawatir terhadap kita semua. Betul tidak, Ibu Bapak? Nah, semua ini yang kita rasakan adalah manusiawi. Tapi sangat-sangatlah tidak masuk akal jika kita khawatir terhadap apa yang akan dialami anak-anak kita, tapi kita tidak memberikan bekal, tidak memberikan fondasi kepada anak-anak kita. Fondasinya berupa apa gitu ya? Berupa nanti kita akan lebih lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, semuanya itu bermula dari rumah. Hancurnya sebuah negara tidak semerta, tidak serta-merta dari langsung negaranya gitu. Enggak gitu.
semuanya berasal dari komunitas terkecil, unit terkecil yang bernama keluarga. Semuanya itu dari rumah, diawali oleh ayah. Kenapa dari ayah? Karena ayah ini dari bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam ataupun namanya pendidikan Islam dalam pendidikan keluarga dalam Islam, itu diawali, sebuah keluarga itu diawali, dari kualitas seseorang yang bernama ayah. Kualitas agamanya seperti apa, kualitas ibadahnya, kualitas kedekatan kepada Allah seperti apa. Jika ayah itu dekat dengan Allah, maka baiklah semuanya. Jika ayah itu berusaha untuk, bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk minta ampunan, terus kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawahnya, kemudian dan lain sebagainya untuk, mendekatkan diri kepada Allah, maka keluarganya itu akan mengikuti. Tapi beda halnya ketika semuanya diawali dari ketidakberdayaan seorang ayah gitu ya. Maksudnya apa? Ayah tidak memperbaiki diri, maka mulailah keretakan, mulailah, hancurlah sebuah bangunan yang bernama keluarga yang akan efeknya bernama efek domino gitu. Bukan hanya negara tapi masyarakat terkecil, tetangganya akan terkena dampaknya. Dan paling terkena dampaknya adalah istri. Karena, Indonesia sebagai negara yang fatherless ketiga di dunia, itu unik. Kenapa? Karena, jika Amerika Serikat dan kemudian, yang Australia itu sebagai negara fatherless yang pertama dan kedua itu dampaknya kepada anaknya secara langsung, tapi uniknya ketika Indonesia yang menjadi peringkat ketiga negara fatherless di dunia itu, yang kena dampak yang pertama itu adalah istri ataupun ibu dari anaknya itu sendiri. Nah, maka kita berkaca dari data tersebut bahwa, kita harus memperbaiki terutama dari seorang ayah. Nah, ini ada sebuah artikel menarik di jurnal sebuah, eee, paper gitu ya. Ini tentang ke apa namanya, ke keikutsertaan seorang ayah terhadap anaknya. Ini prospektif ataupun base-nya itu di Jepang. Tapi ini sangat relate sekali dengan apa yang sudah ataupun sedang kita alami saat ini. Dan mungkin dampaknya ataupun manfaat dari riset ini adalah bisa kita gunakan sebagai apa, sebagai, cerminan, sebagai referensi untuk dekat dengan anak gitu ya, khususnya seorang ayah. Nah, apa yang bisa bisa kita, petik dari jurnal ini, saya sudah merangkum. Yang pertama adalah keterlibatan ayah yang lebih lama ini dalam pengasuhan, baik, pada hari kerja maupun akhir pekan. Karena mungkin ayah juga sangat-sangat sibuk ya, apa namanya, sangat bisa dibilang waktunya sedikit, tapi bukan berarti jadi alasan untuk, "Oh ya udah saya mah seadanya aja," enggak gitu. Tapi ketika ayah lebih lama dalam pengasuhannya, baik pada hari kerja maupun akhir pekan, di weekend, itu efeknya luar biasa gitu ya. Efek protektif, efek, apa, merasa terlindunginya bagi seorang anak itu, sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika pengasuhan ayah di masa balita, ini risetnya di bawah 5 tahun ya, di masa balita berkontribusi signifikan pada perkembangan sosial emosional anak, seperti peningkatan kompetensi sosial dan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, nah keterlibatan ayah ini yang sangat intensif terkait dengan perkembangan keterampilan kognitif dan bahasa reseptif anak yang lebih baik. Kemudian, anak-anak dengan ayah yang terlibat menunjukkan hasil fisik antropometrik yang lebih baik, yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Nah, mungkin ini bisa dibilang, kata-katanya sedikit ini ya, karena, sedikit ilmiah, jadi, kita mencernanya harus, lebih ini juga gitu ya. Saya juga mencernanya harus, berkali-kali, apa maksudnya, poin ini. Nah, yang uniknya adalah efek yang terakhir. Ini yang kedua terakhir dulu ya. Keterlibatan ayah yang aktif dalam pengasuhan anak berkorelasi dengan pencapaian pendidikan yang lebih tinggi di kemudian hari. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin pernah mendengar atau pernah melihat gitu ya, membaca bahwa, anak-anak yang dekat dengan ayahnya
akan mendapatkan IQ yang lebih tinggi, kemudian aktif, berprestasi di sekolahnya dan lain sebagainya. Dan ini riset ini, berkorelasi ya. Dan yang terakhir ini yang sangat-sangat unik dan ibu semua, bunda-bunda semuanya akan suka, itu keterlibatan ayah dalam pengasuhan memberikan lebih banyak waktu bagi ibu untuk beristirahat, yang dapat meningkatkan kesehatan mental ibu dan mempengaruhi hubungan ibu dengan anak secara positif, ya. Eee, nah ini mungkin, ibu-ibu semua senang nih. Kenapa? Karena perlu seperti ini gitu. Karena apa? Karena bunda ini berat banget gitu ya, tugasnya 2 tahun menyusui, kemudian sebelumnya melahirkan, sebelumnya itu, 9 bulan lebih mengandung. Nah itu, luar biasa gitu ya, perjuangannya. Nah ketika sudah keluar gitu, sudah ada bayi, ketika ayahnya terlibat, maka mental seorang ibunya itu akan terkelola dengan baik gitu. Nah, ketika ayahnya tidak terlibat, maka sangat-sangat rentan untuk mengalami depresi, kemudian, emosionalnya terganggu, kemudian bahkan baby blues. Karena, banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa adaan seorang ayah akan mengakibatkan, si ibu itu mulai ataupun mudah mengalami depresi, apalagi ketika setelah melahirkan, seperti itu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan, menakut-nakuti ya, tapi ini sebuah riset yang mungkin, di tahun yang beberapa tahun ke belakang ini, eee, ini sekitar 30 kasus ataupun 20 atau 30 kasus, sekitar 3 tahun kebelakangan. Nah ini, riset ini, mmm, pernah saya dengar di seminar parenting-parenting sebelumnya dan saya coba cari lagi, beberapa jam yang lalu ternyata kasusnya meningkat. Jadi, dalam 1 jam ke belakang ada sekitar 53 kasus perceraian. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari perceraian, dari, peristiwa-peristiwa yang mengganggu keretakan, keharmonisan rumah tangga kita semua. Nah, ini datanya dari BPS, sepanjang 2023 ada sekitar 463.000 lebih kasus perceraian di Indonesia dan Jawa Barat menjadi yang tertinggi. Nah, disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai ke Riau. Nah, ini sebenarnya data yang sebenarnya tidak mau saya sampaikan sebenarnya, tapi penting untuk apa namanya, disampaikan karena ternyata semakin meningkat, apalagi ketika, COVID-19 yang mungkin ketika work from home menjadi sebuah budaya baru, ternyata malah menjadi, apa namanya, puncak dari, kasus perceraian ini. Tapi ini menjadi alasan, ataupun, eee, sebuah pemikiran gitu ya dalam hati saya, kenapa gitu ini semuanya terjadi? Ternyata ada beberapa penyebab dari, kasus perceraian ini. Yang uniknya bukan tentang ekonomi yang pertamanya itu, penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah justru perselisihan dan pertengkaran terus-menerus gitu ya. Ketika mau diajak diskusi, malah bertengkar. Ketika mau diajak ngobrol, berantem. Ketika mau diajak ngobrol serius, malah, terpancing emosi gitu ya. Nah, ini ternyata menjadi penyebab perceraian tertinggi di Indonesia. Nah, kenapa sih saya menyampaikan, eee, latar belakang seperti ini? Supaya apa? Supaya kita aware dulu nih, kenapa nih gitu ya, eee, ada Asmaul Husna Class dari Ayah Berkisah Indonesia, dari ABI ini. Kenapa? Karena ternyata kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ternyata kita itu berada di suatu negara yang perlu keseriusan tinggi dalam menangani, mmm, permasalahan rumah tangga gitu. Jadi sebagai ayah, sebagai bunda ya perlu kerjasama gitu, nggak bisa tuh kita terbang bersama hanya satu sayap. Nggak bisa tuh kita bisa, apa namanya, meraih mimpi di langit, tapi sayap kita masih patah-patah ataupun masih kita sebelah gitu, sayap kita masih sebelah.
kalau kita pengen bergerak ataupun terbang lebih tinggi, ya kita harus mengutuhkan sayap kita bareng-bareng gitu ya. Mmm, Teman kita yang paling yang tahu buruknya kita ya pasangan kita gitu. Teman kita yang mungkin, eee tahu aib kita ya pasangan kita gitu. Nah, siapa lagi yang kita bisa bawa lagi gitu ya, untuk bisa meraih, apa namanya, mimpi kita bersama, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Nah, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah kenapa kita adanya ABI ataupun ayah berkisah di Indonesia gitu. Nah, awalnya memang dari, sebuah fenomena ataupun sebuah, data bahwa Indonesia mengalami fatherless. Indonesia mengalami sebuah, mmm, negara yang dinyatakan kurang adanya kontribusi seorang ayah. Nah, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya pun tidak mau dibilang tidak berkontribusi terhadap keluarga gitu. Ayah-ayah di sini pun pasti beranggapan sama gitu, berpikiran yang sama, bahwa kita tidak mau dianggap tidak ada kontribusi gitu ya. Betul tidak ya? Kita tidak mau dianggap tidak berkontribusi terhadap keluarga gitu. Kita sudah banting tulang untuk mencari nafkah gitu kan ya, dianggap Indonesia sebagai negara fatherless, Indonesia sebagai negara yang tidak ada, ataupun kurang terlibatnya seorang ayah gitu. Tapi kalau kita masih berpikiran, hanya mencari nafkah mungkin salah. Justru mencari nafkah adalah kewajiban, tapi yang utamanya adalah mendidik. Mendidik seorang anak, mendidik seorang istri, mendidik, keluarga, nah itu adalah tugas yang utama. Makanya Allah itu menitipkan menitipkan seorang anak kepada kita itu dalam keadaan yang utuh, yang bersih, yang sangat-sangat, baik gitu ya, fitrahnya baik. Tapi, kita yang apa namanya, yang membuatnya kotor gitu ya, membuatnya sedikit ternodai ya. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa itu adalah titipan Allah. Anak-anak kita adalah titipan Allah, istri kita adalah titipan Allah. Maka perlakukan mereka dengan baik sebagaimana bos kita mungkin mempercayakan, barang barang berharganya kepada Anda gitu, kepada ayah-ayah semuanya. Nah, maka ini lebih bos dari segala bos nih ya, Tuhan dari segala Tuhan. Ini adalah Tuhan zat yang memberi kita nikmat, zat yang memberi kita rezeki, zat yang memberikan kita anak gitu ya. Maka kita perlu mengasuhnya dengan baik, mendidiknya dengan baik. Bagaimana caranya? Allah sudah ngasih tahu caranya, Allah sudah ngasih petunjuk. Tidak mungkin Allah itu tidak ngasih manual book-nya gitu ya kepada kita sebagai manusia. Nah, adanya ABI ini supaya kita semua bisa menghadirkan jiwa dalam mendidik anak dengan berkisah dan bermain. Nah, berkaitan dengan jiwa ini, ada istilah satu rumah tapi tidak sejiwa. Nah, ini banyak banget ya, banyak banget satu rumah tadi tapi tidak sejiwa. eh, Banyak ayah-ayah mungkin ya tidak merasa betah gitu ya di rumah. Itu berarti ada masalah gitu ya, tidak sejiwa. Ataupun bunda tidak merasa nyaman ketika ada di rumah, berarti itu masih tidak sejiwa. Nah, bagaimana sejiwa itu ketika ayah kangen ketemu ibunya, ketemu anaknya, terus kemudian bundanya pengen ngobrol bareng, kayaknya itu enak banget. Nah, itu baru sejiwa, bisa dikatakan sejiwa. Nah, kita sudah mencapai level sejiwa itu belum ya? Kalau misalkan sudah, alhamdulillah. Kalau misalkan belum, ya kita berusaha lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita itu baiti jannati. Baiti jannati itu diciptakan, diwujudkan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain, bukan oleh siapa-siapa, tapi kita yang membuktikannya, kita membuatnya sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang bilang jati banet ataupun ayah-ayah mencari baiti jannati di luar, berarti ada yang salah gitu ya. Berarti ada yang salah karena ketenangan yang seharusnya itu ada di rumah. Kemudian, izin saya baca chat dulu. Nah nah, ini sudah perkenalan. Nah, perkenalkan juga ini nama lengkap saya, Ferry Aldina, sekarang
Saya domisilinya di, Dahran, Saudi Arabia, kemudian sebelumnya saya di Bandung, di Bekasi, asal saya dari Tasikmalaya. Nah, kemudian, di sini saya pelajar ya, kebetulan saya jadi mahasiswa master di sini di Arab Saudi, dan background saya adalah engineering, tapi saya insya Allah bisa belajar, bareng untuk ayah bunda semuanya, karena kesempatan untuk, kuliah di Saudi ini bukan belajar soal sains saja, tapi insya Allah bisa, belajar tentang parenting, karena di sini bisa langsung belajar, bersama, apa namanya, guru-guru gitu ya, yang mungkin kita akan share bareng, diskusi bareng. Karena percuma banyak ilmu tapi kita tidak bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Nah, itu singkat saja ya dari saya. Nah, ayah bunda semuanya. Nah, kalau misalkan tadi sudah disebutkan peristiwa-peristiwa yang viral, yang mungkin, nggak mau kita dengarnya tentang KDRT, tentang perselingkuhan, tentang perceraian, tentang kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Terus, pertanyaan yang muncul adalah, gimana sih kita mulai, parenting ini gitu ya? Gimana sih kita, mulainya itu dari mana sih gitu? Supaya bener-bener saking banyaknya gitu ya yang berseliweran, permasalahan-permasalahan banyak banget gitu ya. Jangankan masalah orang lain, masalah kita sendiri aja masih belum selesai gitu ya. Masalah kita aja masih banyak yang belum terselesaikan. Nah, ketika kita masih punya masalah, maka apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita, mulai adalah kita sendiri ternyata. Kita itu gak bisa ngubah keluarga kita sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Maka ketika ada, Allahyarham Ustadz Adi Haris Santosa menyebutkan bahwa tahap awal sebuah parenting itu adalah tazkiyatun nafs ataupun menyucikan diri kita. Nah, maksud dari menyucikan diri kita adalah kita berusaha meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, kemudian mencoba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, memperbanyak bacaan tilawah kita, mencoba lebih tepat waktu untuk sholat, kemudian, lebih khusyuk dalam sholat, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita. Jadi, jika kita kebingungan untuk memulai parenting, jika kita bingung terhadap masalah-masalah apa yang sudah ada di dalam rumah tangga kita, maka kita kembali kepada diri kita sendiri. Maka mungkin bisa jadi kita tidak dekat dengan Allah. Mungkin kita tilawahnya masih bolong-bolong, kita sholatnya masih cepet-cepetan atau mepet-mepet di akhir. Mungkin tahajud kita kurang kurang sering. Mungkin puasa sunnah kita masih tidak tidak dijalankan mungkin ya, tidak mau melaksanakannya gitu ya. Padahal masih ada waktu gitu, masih harus kasih waktu. Kemudian masih banyak sekali ya yang perubahan-perubahan yang perlu kita, tingkatkan gitu ya. Ternyata masalah itu tidak jauh dari kita, ternyata masalah itu ada dalam diri kita. Kita mungkin kurang dekat sama Allah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, maka Allah kasih kesabaran untuk mendidik gitu. Ketika kita sebagai orang tua tidak sabaran terhadap pasangan, terus kemudian emosian kepada anak, bisa jadi kita kurang dekat sama Allah. Bisa jadi, ketika dua-duanya gitu ya tidak dekat sama Allah, maka sulit keluarga itu harmonis. Bahkan gitu ya, kalau misalkan kita susah ngatur anak, susah, apa namanya, ngurus anak, bisa jadi permasalahannya dari pernikahannya. Pernikahan yang rumit bakal bakal membuat mendidik anak pun ya kan sulit gitu ya. Jadi kalau misalkan kita apa ya mengeluh kita mengeluhkan tentang sulitnya mengatur anak, bisa jadi pernikahan kita yang belum bisa diatur gitu ya, belum bisa, sesuai dengan, eee, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi diri kita gitu ya, janganlah kita menunjuk orang lain sebelum menunjuk diri kita sendiri, bahwa diri kita ternyata masih banyak masalah. eee Jika kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai suami istri, maka insya Allah gitu, kita sama-sama diberikan kesabaran.
Karena kunci dalam parenting, kunci dalam mendidik anak, salah satunya adalah sabar. Dan kesabaran itu kita tidak akan dapatkan kecuali Allah yang kasih. Kita tidak akan dikasih kecuali kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya yang bisa sukses, yang bisa kita upayakan adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, ini adalah ayat yang populer, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah, para mufasir menyebutkan, "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ini ditujukan untuk siapa sih sebenarnya?" Nah, apakah ditujukan untuk bunda? Apakah ditunjukkan untuk anak gitu ya? Enggak, ternyata itu buat suami, buat ayah. Nah, dari kata-kata ini dia juga jelas gitu ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, secara gitu kan kita itu sebagai nahkoda dari bahtera gitu. Nah, kita sebagai pemimpin dalam sebuah, bahtera rumah tangga, nah kita wajib menjaga, eee, keluarga kita dari api neraka gitu. Nah, sebelum keluarga itu adalah dirimu gitu ya, diri kita gitu ya. Nah, diri ayah semuanya, diri, suami-suami semuanya gitu ya. Jadi sebelum menjaga keluarga kita harus menjaga diri kita gitu. Kita nggak bisa tuh menyuruh gitu ataupun memberikan perintah kepada keluarga kita, baik itu anak ataupun istri kita untuk sholat tepat waktu, untuk tahajud, untuk, puasa sunnah, untuk tilawah, tapi kitanya masih masih apa ya, masih kabur maktan gitu ya, masih masih apa namanya, mengatakan apa yang tidak dilaksanakan gitu ya. Nah, kalau bisa kita renungi nih ayah-ayah semuanya khususnya. Nah, ini renungan untuk, apa namanya, untuk ayah semuanya khususnya nih, untuk lebih dekat dengan Allah gitu ya, minta tolong sama Allah. Sudah, terakhir kapan sih kita, menangisi dosa-dosa kita gitu ya? Kapan sih kita terakhir kali kita sujud sambil nangis, doa sambil nangis atas kesalahan kita, mungkin ke diri kita, terus kemudian ucapan-ucapan kita yang salah menyakiti hati istri kita, kemudian marahnya kita sebagai ayah kepada anak gitu ya. Sudah belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau misalkan belum, ya mungkin saatnya sekarang gitu ya. Harus mungkin nanti malam pas tahajud kita minta minta maaf, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu minta maaf kepada istri kita, minta maaf kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena merekalah, ujung tombaknya kita, finishnya di mana, bisa di neraka ataupun di surga. Kalaupun kita di surga nanti misalkan ya ayah semuanya, tapi ternyata anak kita, istri kita, nauzubillah kita bukan di surga, kita akan ditarik, itu akan apa namanya, dimintai pertanggungjawabannya. Kok itu, ayah kita gitu ya, suami kita ada di sana, tapi kita masih di sini, mereka, dia itu, tidak bertanggung jawab, nauzubillah ya. Yang paling enak itu surga bareng-bareng gitu ya. Nah, di Al-Quran itu disebutkan ya, bahwa bukan cuma keluarga kita yang akan jika kita beriman ya, mematuhi ataupun mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi keturunan-keturunan kita pun akan, apa namanya, berbondong-bondong memasuki surga gitu ya, bareng-bareng gitu. Enak gitu kan lihatnya, indah kan lihatnya gitu ya, nggak perlu apa namanya, nggak perlu berdebat nanti di akhirat gitu ya, saling tarik-menarik gitu antara surga dan neraka, nauzubillah gitu. Tapi yang paling enak, yang paling senang itu, yang paling bahagia bareng-bareng ke surga gitu ya, sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan generasi-generasi keturunan-keturunan kita, dan itu yang kita damba-dambakan. Nah, di dunia ini ujiannya gitu ya. Di dunia ini adalah, apa namanya, dites nih kita ini. Bisa nggak kita amanah dengan, titipan Allah? Bisa nggak kita amanah dengan, apa namanya, istri kita, anak-anak kita? Karena apa? Karena Allah itu menyebutkan bahwa kita itu gak boleh mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, karena pengkhianatan
terbesar dalam hidup ini ada pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, strong why itu adalah alasan terbesar kenapa adanya Asmaul Husna kelas. Nah, ayah bunda semuanya, eh, kita itu sering mengeluhkan anak-anak kita bandel. Tidak ada anak yang bandel sebenarnya. Misalkan sulit diatur, kemudian kok gini, kok gitu ya, yang mungkin di luar prediksi kita. Nah, jangan salahkan mereka ketika mereka menjadi seperti yang tidak kita harapkan, misalkan yang tidak nurut dan menjadi tidak yang yang sulit diatur seperti itu. Dan intinya yang tidak kita harapkan lah seperti itu. Tapi ternyata salahkan diri kita dulu nih. Bisa jadi pondasinya memang belum kuat. Pondasi keimanan yang diberikan kepada anak kita waktu kecil itu masih kecil, itu masih sedikitnya. Bisa jadi seperti itu. Makanya Asmaul Husna kelas ini dikhususkan untuk anak yang 2 sampai 7 tahun. Itu kenapa? Karena membangun pondasinya, khususnya pondasi keimanan. Nah, menguatkan pondasi orang tua dalam mengajarkan tauhid kepada anak. Nah, ini pondasi terbesar gitu ya. Kalau logika kita itu sering terbalik nih. Kalau kalau mendidik anak itu masih nyantai-nyantai di 0 sampai 7 tahun. Nanti pas udah besar, udah baru serius. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata pakar-pakar parenting Islam bahkan ustadz-ustadz itu menyebutkan yang paling menguras tenaga, yang paling menguras pikiran kita untuk belajar tentang ilmu mendidik anak, kemudian waktu kita terpakai lebih banyak, itu ketika anak-anak kita usianya 0 sampai 7 tahun, gitu. Usianya semakin kecil lah gitu ya. Dan lebih kecil, semakin usianya lebih kecil, maka semakin besar eh, ikhtiar kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kenapa? Karena sekali lagi kata Ustadz Haris Santosa Allahyarham, uh, jika kita tidak bisa dekat dengan anak kita, tidak memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak-anak kita selama usianya di bawah 15 tahun, maka siap-siaplah memanen badai gitu ya. Memanen badai saat usianya setelah 15 tahun. Karena nanti harta kita akan dipakai untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang nantinya setelah 15 tahun anak-anak kita. Nah, makanya kita di Asmaul Husna Class ini berikhtiar bareng-bareng nih gitu ya. Bareng-bareng nih di suatu komunitas yang kecil ini semoga memberikan dampak yang besar supaya bisa membangun fondasinya minimal di keluarga kita, menguatkan fondasi orang tua dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Nah, contohnya seperti apa sih gitu ya? Contoh sederhananya misalkan nih ketika anak anandanya lagi gambar misalkan ya. Kemudian kan biasanya kan langsung menunjukin gambarnya kan hasilnya ya. Pas waktu itu langsung dilihatin nih eh, ayah itu misalkan ataupun bunda lihat gambar aku. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan bunda ataupun ayah semuanya ketika melihat 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 kelakuan ataupun perbuatan anak seperti itu ya. Maka kita harus memberikan respon positif. Tapi bagaimana respon positif ini bisa apa namanya? Bisa memberikan tauhid, penanaman tauhid. Contohnya, ketika anak saya misalkan ya datang, Abah lihat ini sudah bisa gambar pohon, saya bisa gambar bintang. Mungkin kita menganggapnya biasa, tapi ya seharusnya kita apresiasi tinggi. Misalkan, Masya Allah, Alhamdulillah atas izin Allah. Nah, ada tulisan kayak gitu ya, ada perkataan seperti itu. Atas izin Allah bisa gambar bintang ya, atas izin Allah bisa gambar pohon gitu ya. Jadi selalu kaitkan semuanya dengan Allah. Nah, bisa jadi anggapan kita ya remeh gitu ya. Ah,
masa sih kayak gitu bisa menanamkan, tapi rasain gitu ya, nanti pas udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka itu ketika melihat sesuatu yang takjub, ketika melihat sesuatu yang, apa namanya, yang bahagia, yang membuat mereka bahagia, maka semuanya dikaitkan dengan Allah. Karena pondasi ini sangat-sangat mahal gitu ya. Percuma anak-anak kita pintar, tapi imannya kecil gitu. Banyak gitu ya fenomena sekarang, orang-orang pintar, tapi, pondasi keimanannya Eee, tidak kuat, sehingga tergoda untuk melakukan kejahatan, kemudian kriminalitas, dan lain sebagainya. Maka yang paling penting adalah bagaimana membangun pondasi yang kuat, yang utuh, yang bernama keimanan. Nah, selain itu, strong why adanya Asmaul Husna kelas itu, yang kedua adalah mengenalkan Allah. Nah, ini masih tentang orang tua mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, kenapa semuanya Asmaul Husna? Karena itu yang paling dekat dengan kita gitu ya. Ketika kita pengen minta ampunan, berarti kita, menyebutkan nama Allah Al-Ghaffar. Kemudian ketika melihat apa namanya, sesuatu yang mungkin diterima ataupun masalah yang ada dalam diri kita Ar-Rahim yang Maha Pengasih, tolong hapuskan masalah ini, kemudian selesaikan masalah ini. Jadi semuanya itu adalah berkaitan dengan asma Allah gitu ya. Supaya apa? Supaya, hal ini adalah hal yang termudah gitu ya. Mengenalkan Asmaul Husna kepada anak-anak kita adalah hal yang termudah untuk mengenalkan Allah gitu, supaya dekat dengan Allah gitu ya, dalam sehari-hari. Nah, sebelum praktik bermainnya, jangan sampai kita bermain saja tapi kita tidak tahu esensi dari bermain itu ya. Jadi yang pertama adalah fondasinya, yang kedua adalah kenal Allah. Nah, strong why-nya seperti itu. Mungkin bisa jadi ayah bunda bisa memvariasikan permainan-permainan nanti dengan, apa namanya, modifikasi yang bebas gitu sesuai dengan ayah bunda, tapi esensinya harus dapat dulu nih. Nah, di sini di Asmaul Husna Class kita bareng-bareng nih menggali esensi itu, menggali supaya anak-anak kita itu dekat dan kenal dengan Allah. Dan yang terakhir adalah aplikasi bermain. Nah, aplikasi dari tadabbur Asmaul Husna yang dilakukan oleh orang tua, yang diubah menjadi permainan yang seru dan menyenangkan bagi anak. Kenapa ada kata-kata seru di sini adalah, menunjukkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang, bisa dilakukan berulang-ulang oleh anak-anak itu sendiri. Kenapa? Karena berdasarkan batch 1, batch 2 itu dan sebelumnya di apa namanya, pre-Asmaul Husna kelasnya, jadi dites dulu nih kita, sama anak-anak yang lain gitu ya, karena setelah mempraktekkan di, anak-anak saya coba deh, dikasih free untuk, anak-anak yang lain, beberapa orang, ternyata, eee, rata-rata kebanyakan anak-anak itu pengen lagi gitu ya. Ketagihan gitu ya. Kenapa? Karena seru gitu ya. Bukan cuma bukan cuma tentang diulang-ulangnya, tapi mereka ditanya tentang perasaannya. Ditanya bahagia tidak gitu ya, senang enggak, kemudian, pengen lagi enggak gitu ya, di permainan itu. Kenapa? Karena permainan itu apa namanya, mendidik ataupun mengenalkan emosi juga. Karena usia 0 sampai 7 tahun juga, itu dikenalkan tentang emosinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di 3 strong why ini adalah yang menjadi dasar untuk ayah bunda semuanya, supaya kita bersemangat dalam menjalani hari-hari dalam kurang lebih 60 hari ya, nanti di Asmaul Husna Class ini. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah timeline yang akan ayah bunda, laksanakan gitu ya, di beberapa minggu terakhir gitu ya, beberapa minggu selanjutnya, maaf. Nah, sekarang di tanggal 21. Di tanggal 21 ini alhamdulillah kita sedang melaksanakan opening, tentang, Asmaul Husna Class di batch ketiga, kemudian, eee sembari cetak, ini kita juga sudah packing semuanya, kemudian insya Allah di hari Senin depan kita mulai proses pengiriman modul Asmaul Husna kelasnya. Dan yang belum mendapatkan worksheet itu bisa di-download langsung ya, buat ayah bunda semuanya, di-pin itu, kalau tidak salah sudah di-pin untuk bonusnya. Nah kemudian
pengirimannya di hari Senin depannya insya Allah. Hardbook ya, bukan digital ya. Tapi kalau misalnya ada yang tinggal di luar negeri, itu diberikan akses untuk digitalnya, tapi tidak untuk disebarluaskan. Nah, kemudian ada di tanggal 24, 25, 26, 27 ada Love Challenge. Kemudian di tanggal 28, 29, 30 ada Health Challenge-nya. Kemudian sampai tanggal 2 Oktober itu ada masih Health Challenge-nya. Kemudian ditutup dengan sport challenge untuk ayah bunda semuanya. Nah, ini kenapa sih harus ada ayah bunda melaksanakan challenge ini dulu? Karena apa? Supaya meningkatkan kualitas kebersamaan ayah bundanya dulu nih. Kita gak mungkin nih mendidik anak, kita gak mungkin nih mengasuh anak gitu yang sama-sama uh, apa namanya hamba Allah, tapi kita masih belum kompak nih ya. Harapannya di challenge-challenge ini ayah bunda bisa bisa kompak, bisa serius ya menjalaninya supaya bisa nanti melaksanakan permainan Asmaul Husna kelas ini lebih lebih seru lagi gitu ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kalau misalkan ada keluarganya LDR. Nah, seperti itu yang datangnya cuma bisa jadi tidak setiap hari. Nah, itu itu bisa dilakukan eh, ketika ayah sudah berada di rumah gitu ya. Karena challenge-challenge ini butuh kehadiran fisik dan jiwanya juga gitu ya dalam challenge ini. Gak mungkin kita berinteraksi beda tempat seperti itu karena salah satu apa namanya yang bisa meningkatkan kualitas kebersamaan kita adalah hubungan kita dengan apa namanya dengan pasangan secara fisik gitu ya. Itulah menimbulkan uh, apa namanya hormon-hormon kebahagiaan. Nah, harapannya ayah bunda bisa melaksanakan challenge-challenge ini mulai dari love, health, dan juga sport challenge-nya. Nah, kemudian di tanggal 7 Oktober sampai dengan 1 November itu ada apa namanya episode Asmaul Husna. Nah, itu ada permainan-permainannya. Nanti akan spill beberapa apa namanya beberapa spoiler lah ya untuk tampilan bukunya seperti apa, isinya seperti apa. Nanti bisa di apa dipraktikkan oleh ayah bunda semuanya. Ada kajian fitrah keimanan dan kajian akil balik. Perlu diketahui fitrah keimanan sebagai dasarnya, akil balik ada sebagai puncaknya. Jadi kayaknya ini kombinasi yang pas ya lah ya, yang dibutuhkan, yang diperlukan untuk kita semuanya ya. Di fitrah keimanan sebagai pondasinya, akil baliknya sebagai finishnya kita melepas anak-anak kita untuk ke lingkungan gitu ya. Nah, buat ayah bunda yang nggak sabar nih, saya juga nggak sabar nih ngejelasinnya untuk di hari apa namanya di hari Selasa nanti gimana sih kita mulai live challenge-nya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja challenge-challenge-nya gitu ya yang bisa dilakukan ayah bundanya. Saya izin baca. Nah, karena 30 hari, jadi saya um, 30 hari Asmaul Husna, 30 hari, afwan, eh, 30 hari Asmaul Husna yang di bulan Oktober itu tidak bisa atau ya em, merangkum untuk 99 Asmaul Husna. Berarti harus 99 hari dong ya. Jadi kalau gitu ada tiga part ya. Part satu, part 2, part 3. Lumayan juga ya. Insya Allah doain semoga nanti ke depannya bisa ada modul untuk yang selanjutnya ya. Modul Asma Husna yang lainnya, permainan-permainan yang lainnya. Dan sementara ini kita fokus di 30 hari yang kedua itu ya, di Oktober. Insya Allah kita jalani itu dulu, bagaimana responnya, bagaimana feedback dari Bapak Ibu semuanya. Jadi langsung kita akan coba ketika kita perlu, kayaknya seru nih, tolong buatin lagi Ustaz, gitu misalkan. Kemudian sebentar saya izin tutup dulu. Nah, tadi sampai mana ya? Jadi tidak fokus nih saya. Nah, challenge-nya nih ya. Nah, love challenge-nya. Jadi ayah bunda gak usah mikir-mikir deh untuk challenge-nya mau ngapain. Ini ada beberapa opsi ya, option ya dari
dari apa namanya, dari kegiatan-kegiatannya apa saja nah, yang pertama nih, challenge-nya nih, karena cuma 4 hari ya kalau nggak salah atau 5 hari tadi itu ya, jadi saya lupa nih. Nah, itu challenge-nya bisa dipilih nih, seharinya, apa aja bisa sehari langsung 2 boleh gitu ya, sehari langsung 3 boleh gitu ya, yang penting mah sehari itu ada aja ya, yang penting mah kita bisa serius melaksanakannya. Insya Allah dirasain nanti, dampaknya gitu ya. Kalau misalnya kita gak serius, buat apa kita daftar mahal-mahal gitu ya, kelas ini udah, apa namanya, ngeluarin uang berapa ya kemarin teh, 200 berapa, 200 sekian ribu ya. Percuma gitu ya ngeluarin uang tapi kita gak serius, berarti kita gak dapat manfaat dong ya. Nah, berarti kita harus ngelaksanain challenge-challenge ini gitu. Ngedate bareng boleh, tuker kado boleh ya, bukan cuma pas acara aja ya, ibu bapak semuanya tuker kado ketika ada arisan misalnya, tuker kado pas ada kegiatan seminar karena disuruh panitia. Nah, coba dong tuker kado ayah bundanya gitu ya, bukan cuma sama, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lainnya gitu ya. Tuker kado minimal 100 ribu lah harganya gitu, seperti itu. Atau bebas atau lebih dari itu juga nggak apa-apa kan, ibunya juga jadi seneng kan. Nah, terus tahajud berjamaah boleh. Dinner bareng, terus boncengan keliling komplek, ngopi bareng di coffee shop, dan lain-lain bebas. Yang penting di 4 hari itu ada, di mana ayah bunda itu melaksanakan challenge-nya gitu ya. Jadi hari pertama challenge nih, sorry, di bulan pertama challenge ayah bunda dulu, jangan dulu main, pokoknya fokus ayah bunda dulu. Nah, gimana nih biar saya tahu ayah bunda itu melaksanakan challenge-nya? Ah, di-share dong, di-share deh. Nah, di-share-nya ini bismillah gitu ya, untuk menebar kebaikan gitu ya. Bisa bisa menarik banyak orang, ayah bunda semuanya gitu di media sosialnya gitu ya. Nanti di-repost sama, abinya, di-repost sama ayah berkisah .id gitu ya. Suka jadi bingung nih, abi antara abinya bunda atau ayah berkisah Indonesia nih. Saya, panjangin aja ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah ngedate bareng misalkan, aduh saya ngedate di ini gitu, misalkan di Bali gitu. Pengen banget. Saya ngedate-nya di Labuan Bajo misalkan, atau di mana lah misalkan, atau mungkin saya tuh udah tukar kado nih, terus kemudian saya sudah, apa namanya, udah boncengan nih keliling kompleks sambil selfie boleh banget gitu ya. Nanti di-posting di media sosialnya, kemudian di-story atau mungkin mau di-posting juga nggak apa-apa, bebas lah. Intinya mah happy-happy-an aja lah intinya mah, karena challenge di sini bikin ayah bunda happy ya. Jangan lupa di-mention ayahberkisah.id-nya biar kita juga tahu nih, oh ayah bunda ini aktif nih, oh ayah bunda ini serius nih, oh nanti banyak orang nih yang ngelihatnya, ternyata makin tertarik nih buat ayah bundanya yang lainnya yang belum gabung sama Asmaul Husna Class ini gitu. Ternyata menarik juga nih jadi pengen gabung, jadinya, amal jariah juga kan gitu ya buat ayah bundanya semua, yang mau ikut ternyata makin tertarik, yang belum mau ikut ternyata, makin ini nih, apa namanya, pengen nih, pengen nabung nih buat ikutan, kelas ini nih. Makanya menarik karena ada apa, karena ada challenge, love-nya gitu ya dari ayah bundanya, seperti itu. Terus kemudian challenge ayah bundanya yang selanjutnya adalah health challenge nih. Seperti apa sih? Nah, ada pilihannya, ada no sugar day, kita kan tahu ya, s khususnya gula putih itu kan, eee, nggak baik ya buat tubuh ya, eee, bahkan ya merusak tubuh gitu ya. Konsumsi berlebihan itu sangat-sangat tidak baik. Nah, challenge ini juga bisa bisa apa namanya, bisa dilakukan oleh ayah bunda semuanya, di-share juga di media sosialnya, jadi amal kebaikan untuk ayah bundanya. Sarapan buah, coba challenge-nya bukan cuma nasi goreng, bukan cuma nasi uduk, bukan cuma nasi kuning ya, di sini di Saudi mah nggak ada nasi kuning, nasi uduk ya, buat ayah bunda semuanya, eee sarapannya bisa bisa buah, sarapannya bisa, burjo, nah bubur kacang ijo ya. Nah saya sering bubur kacang ijo kalau di sini, bubur kacang ijo, burjo deh gitu ya, kemudian minum air kelapa muda gitu ya. Nah pilihan-pilihan ini ya apa namanya, ya, sekedar opsi saja gitu ya, mau 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 yang lain pun bebas, yang penting adalah temanya health challenge. Jadi, kalau bisa ayah bunda ini nih, apa namanya, eee laksanain nih challenge-challenge ini, insya Allah nih jadi apa namanya, penyemangat buat orang lain juga gitu ya. Nah seperti biasa mention jangan lupa ayahberkisah.id-nya. Kemudian apa nih, nah ini sport challenge nih,
kakek nenek aja ini bersemangat nih, ayah ibu semuanya ayo bersemangat juga ya, harus bersemangat. Biar apa? Biar nanti, pas udah tuanya nggak nggak keropos gitu ya tulangnya, nggak nggak sakit-sakitan gitu ya. Olahraga juga ikhtiar gitu kan, Allah kan suka, apa namanya, musim yang kuat gitu ya. Sport challenge itu juga sebagai, apa namanya, penyemangat juga supaya kita nanti nggak sakit gitu ya, ke depannya gitu ya. Selain juga meningkatkan, kebersamaan sama, ayah bundanya. Kemudian nih, challenge-nya bisa running bareng, jalan pagi, sore gitu ya, atau sore bisa, kemudian senam bareng, tinggal modal YouTube gitu ya, senam bareng kan gampang, atau mungkin misalkan, kalau di Indonesia kan bebas kan, ke mana ya, kalau di Bandung kan Gasibu gitu ya, terus kemudian ke alun-alun misalkan kan ada ya, senam gitu ya, senam, sehat gitu ya, coba gitu ya, bareng dilakuin bisa di weekend, bisa nggak, kalau misalnya nggak di weekend ya di rumah juga bisa, di halaman rumah, ataupun di dalam rumah juga bisa kan, tinggal modal apa namanya, YouTube simpan di depan. Nah, kayak gitu kan enak kan, bareng tuh, happy-happy juga kan. Kapan nih terakhir bareng senam sama sama pasangannya? Mungkin jarang ya, mungkin tahun lalu gitu ya. Nah ini momennya nih kita, apa namanya, challenge-nya nih olahraga bareng. Nah, sama sekali lagi, jangan lupa posting atau story juga gak apa-apa dan mention ayahberiksa.id. Nah, itu mungkin ya ayah bunda semuanya di, apa namanya, di bulan September ini, khusus bulan ayah bunda nih. Kemudian nih, nah, mengenal Allah melalui bermain. Nanti ayah bunda semuanya mendapatkan modul belajar ayah bunda inspirasiku. Bermain bersama ayah bunda menyentuh hati dan jiwa dengan Asmaul Husna. Nah, ayah bunda semuanya semuanya dapat nih, apa namanya, modul ini. Mmm, bahkan nanti ada hadiah surprise ya di dalam, apa namanya, paketnya, dilihat aja ya. Nah, kemudian dari modul ini kita harus tahu dulu nih output-nya apa. Itu belajar tentang mengenal Allah, kemudian menyentuh jiwanya, melatih motorik anak, kemudian yang khususnya adalah yang membedakan dari modul-modul yang lainnya adalah kita menyediakan apa namanya, dialog-dialog iman. Nah, ini contohnya seperti apa ya? Saya juga bentar ya, lihat dulu jamnya. Wah, udah mau 1 jam ya, 2 menit lagi. Nah, saya akan percepat dulu ya, nantinya takutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini tampilan, enggak tampilan halaman pertama enggak ya, enggak langsung kayak gini ya, ada apa namanya, ada intermezzo dulu ya. Tapi untuk, apa namanya, halaman yang bermainnya seperti ini. Jadi dalam 1 pekan itu, karena itu kita ada 4 pekan gitu ya, di 1 pekannya ada lesson plan. Setiap pekannya ada lesson plan. Setiap pekannya ada, lesson plan dan kemudian di hari-harinya itu berbeda-beda tentang, Asmaul Husnanya. Ada Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan lain sebagainya, sampai minggu keempat. Nah, dibaca juga ya Bunda ya, ininya tujuannya apa, kemudian, evaluasinya seperti apa, jumlah kegiatan yang bisa dimainkan berapa banyak, kemudian, ini namanya, judul-judulnya Pelukan Kasih Sayang Ayah Bunda, Pijitan Seru, kemudian menaiki pesawat gendong, masak telur, kado spesial dari ayah bunda, dan lain sebagainya. Ada, apa namanya, ada sekitar, kurang lebih 20 lebih ya, permainan seperti ini ya, atau 20 pas ya. Karena Senin sampai Jumat ya, Sabtu Ahadnya biar biar bebas gitu ya untuk ayah bunda semuanya. Biar refreshing lah seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kita bisa melaksanakan permainan ini dengan khusyuk, dengan niat karena ingin mendekatkan diri sama anak-anak kita gitu ya, supaya nanti pas gedenya gitu ya, mereka tetap dekat sama kita. Nah, itu lesson plan-nya. Terus yang selanjutnya adalah ini nih SOP-nya ya, langkah pembelajarannya. Nah, misalkan contohnya nih di hari Senin, langkah pembelajarannya bisa buka dengan basmalah. Nah, ini contohnya ya.
dengan doa sebelum belajar, kemudian lakukannya dengan semangat ya, bareng-bareng sama ayah bundanya. Jadi ayahnya bacain apa namanya doanya, kemudian bareng-bareng bacain artinya juga, kemudian tilawah juga nih ada ayat ada tadaburnya. Surat Toha misalkan ayat 5 untuk Ar-Rahmannya. Nah, kemudian Allah Ar-Rahmannya, kemudian bisa mulai berkisah nih, berkisah dialog imannya. Nah, melalui gambar di halaman berikutnya. Ini opsional ya, bisa 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 dibacain terakhir ataupun bisa apa namanya nanti di awal seperti petunjuk langkah pembelajaran ini. Nah, di halaman berikutnya kita cek di halaman berikutnya ya. Nah, di halaman berikutnya ini seperti ini nih. Jadi ayah bunda memperlihatkan eh, dua gambar ini kepada anandanya. Nah, ketika ayah bunda ngelihat ini pasti kan memperlihatkan ini berarti anaknya bakal tertarik nih, bakal timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, dialog-dialog ini itu kaitannya dengan Allah gitu ya, pastinya seperti itu. Dialog-dialog ini bisa mungkin jika dilihat ada agak sedikit kaku, mungkin dibahasakan nanti sama anaknya nggak langsung persis seperti ini ya, tapi ya dibahasakan dengan bahasa yang apa yang lebih dimengerti, lebih apa namanya, lebih enak. Ini mah sebagai referensi saja, misalkan nih seperti ini. Masya Allah, nah ini apa nih? Misalnya. Nah, ini kucing ya gitu. Kucing lagi ngapain? Ini lagi ini kasih ASI ke anak-anaknya. Oh, Masya Allah ya. Anak-anaknya dikasih ASI nih Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih memberikan sifat kasihnya nih kepada ibu kucing ini biar mengasihi anaknya. Masya Allah ya, baik banget Allah ya nak. Itu seperti itu ya. Jadi ini mah kita mungkin baca dulu ya, dalam hati. Oh kayak gini. Ya udah kita bahasakan dengan bahasa kita. Kemudian gambar lainnya seperti itu. Nah kembali lagi ke SOP yang sebelumnya. Nah ini alat dan bahan kan sederhana ya. Bisa bantal guling, bisa diganti dengan boneka atau mainan atau benda lainnya. Siapkan kain penutup mata dan bantal gulingnya. Tempatkan satu buah bantal guling atau boneka atau yang lainnya di samping apa namanya di samping kita gitu ya. Nah ini tempat berdirinya, kemudian tutup mata anandanya dengan kain penutup, kemudian biarkan anandanya berjalan menuju tempat di mana ada ayah atau bunda atau bantal gulingnya berada. Kemudian kita panggil nih, panggil dengan panggilan sayang, misalkan Mbak sayang ke sini, ayo di mana ayah, di mana bunda, misalkan seperti itu. Ketika anaknya sudah sampai ternyata salah, ternyata salah, misalkan kayak gitu. Oh, ulangi lagi, kan seru-seruan lagi. Terus ketika sudah sampai di tujuan yang benar, entah itu ke ayah atau bunda, ayahnya peluk nih. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Uh, Ucapin kata-kata sayangnya, misalnya, Alhamdulillah, bisa maaf juga, seperti itu. Masya Allah ya, nak. Alhamdulillah Allah hari ini kasih sifat ar-Rahmannya kepada ayah. Jadi hanya ayah bisa sayang sama kakak, misalnya seperti itu. Bisa sayang sama mbaknya. Alhamdulillah Allah uh, sayang sama ayah. Allah sayang sama kakak. Ayah juga sayang sama bunda. Ayah juga sayang sama kakak karena Allah. Semoga kita dikumpulkan kembali di surga nanti ya. Maafin abah ya, misalnya maafin ayah ya. Kalau misalkan ayah banyak salah, sering marah, sering sering kesal, sering nyakitin hati gitu ya. Omongin aja gitu ya. Biar lama peluknya, biarin eh, kita tuh apa namanya terkuras gitu ya isi hati kita itu biar apa biar nantinya itu lepas emosinya nanti langsung tanya deh apa namanya ke 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 anaknya tentang perasaannya gimana nak seneng nggak gitu ya gimana pengen main lagi gak gimana hari ini bahagia gak antusias bosan sedih dan lain sebagainya itu apa namanya ungkapan hati seorang anak gitu ya yang bisa kita tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang terjujur di dunia ini gitu ya. Dan kalau misalkan mereka kecewa ya kecewa pasti. Sedih, sedih. Tapi kalau sekalinya mereka bahagia, senang, itulah ucapan terjujurnya. Itulah salah satu
bukti kesuksesan seorang orang tua gitu ya. Jadi kan anaknya bahagia seperti itu. Ya, terus, nah jangan lupa juga dokumentasi kegiatannya di medsosnya ya, di Instagram. Nah, mention ayahberkisah.id. Kenapa di Instagram? Karena ayahberkisah.id masih di Instagram dan YouTube ya. Masih masih belum aktif di YouTube-nya, tapi masih aktif lagi aktifnya di Instagram. Jadi mohon ayah bunda bisa mendokumentasikan kegiatannya untuk sama tadi ya, menyebarkan kebaikan supaya makin banyak nih yang tertarik untuk bergabung, makin tertarik nih untuk penasaran ternyata ada kegiatan, ternyata bisa bukan cuma meningkatkan kedekatan kelekatan antara anak dan bundanya, tapi ternyata ada kedekatan dengan ayahnya. Itu seperti itu karena kita mengusung untuk bersama-sama mengurangi fatherless, bersama-sama meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga dengan ikhtiar mengikuti Asmaul Husna Class di batch ketiga ini. Terima kasih bagi ayah bunda yang sudah melihat Zoom ini, melihat grand opening ini. Semoga Allah memberikan keberkahan semuanya untuk ayah bunda semuanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga dipersilakan jika ada yang mau bertanya untuk ayah bunda semuanya. Boleh raise hand dulu, boleh gitu ya. Atau mau di chat juga boleh. Tapi bagusnya sih ngomong aja langsung biar saling kenal. Oh, mangga Mbak atau ini ya, Ideal Fitrisyah. Mangga dipersilakan. Ayah atau bunda ya tadi. Eh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Kalau anaknya misalnya ada tiga tapi beda-beda umurnya, itu nanti dipisah-pisah bermainnya atau bagaimana? Eh, Anaknya umur berapa aja ya? 8 tahun, kemudian 5 tahun, sama 2 tahun. Oh, Masya Allah itu bisa ikut semua nih. Boleh digabung, boleh. Boleh satu-satu, boleh ya. Yang penting Boleh. happy-happy aja, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Mangga-mangga. Wah, seru itu. Itu masuk kelompok, apa namanya, eh, Asmaul Husna kelas semuanya nih. Tiga-tiganya langsung, insya Allah. Seru itu nanti. Oke. Saya bacain dari komentar dulu ya. Bentar. Oke. Love challenge untuk pasangan yang LDR. Nah, sebagai alumni LDR ya, saya juga alumni LDR nih. Em, yang paling bisa love challenge-nya yaitu kita ngobrol sama pasangan, ngobrol tentang apapun gitu ya, yang bisa eh, yang bisa bikin ketawa, yang bisa bikin happy, yang bisa bikin ini gitu ya. Karena satu-satunya meningkatkan kualitas pasangan suami istri ketika LDR yaitu ngobrol. Nggak ada lagi ya ngobrol video call. Jangan 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 ini ya, jangan jangan WhatsApp call ya, tapi video call langsung WhatsApp video ataupun Zoom ataupun Google Meet boleh gitu. Karena saya juga dulu kayak itu selama setahun ke belakang itu saya kan LDR. Jadi memang kampusnya cuma memberikan jatah tiket untuk musim panas itu cuma di jadi setahun sekali gitu ya. Kebetulan saya 4 bulan langsung dapat tiketnya gitu. Jadi kemudian saya masuk ke
musim panasnya, jadi ketika itu langsung saya dapat. Jadi nggak setahun langsung apa namanya, nggak nunggu setahun dulu baru dapat tiket summer. Jadi selama 4 bulan itu ya yang bisa dilakuin ya ini gitu ya, WhatsApp video call. Terus kalau di Saudi ini kan nggak bisa langsung video call ya, jadi harus melalui Google Meet-nya. Jadi saya keseringan pakai Google Meet gitu. Kalau bisa seperti itu ya untuk pasangan LDR. Nah, tapi pasangan LDR-nya seperti apa dulu nih? Pasangan LDR-nya apa namanya, kayak saya gitu ya, berbulan-bulan gitu ya. Jangan ya kalau bisa. Kalau misalkan cuma seminggu sekali ya itu yang sekali itu yang dimanfaatin gitu ya. Ya, kalau bisa seperti itu. Semoga 4 hari isinya gak romantis dalam kemacetan semua. Kalau sedang tidak punya pasangan, alternatifnya bagaimana ya? Itu kondisional aja ya. Tidak mesti gitu ya. Karena kalau misalkan ikutnya bukan sebagai orang tua. Kemudian kalau buat anak yang di bawah 1 tahun gimana cara bermainnya ya? Nah, itu kita pakai yang dialog imannya gitu ya. Nanti pas udah usianya di atas 2 tahun, kita bisa mainkan permainannya itu. Jadi pas waktu posting atau sharing di media sosial itu, apa namanya, bisa di apa namanya, di share-nya itu, kegiatan berdialog imannya. Ayah bundanya yang ngobrol seperti itu. Apakah nanti di setiap harinya ada contoh video pembelajaran harian untuk contoh dialog openingnya dan seterusnya? Insya Allah nanti di setiap harinya ada kayak kayak prolog lah gitu ya sebagai reminder juga nih. Oh hari ini ada episode Ar-Rahman. Oh besok ada episode Al-Malik. Oh besok ada episode apa namanya Ar-Razzaq dan lain sebagainya. Jadi nanti insya Allah ada reminder, nanti kita siapkan sebagai apa namanya, sebagai penyemangat juga nih. Jadi oh enggak apa namanya, enggak bolong-bolong lah nanti insya Allah. Terus kemudian dari Mbak Nana atau Mas Nana nih. Nah, kalau nggak terbiasa posting di sosmed untuk challenge-nya bagaimana? Nah, nah ini nggak terbiasanya itu bisa jadi apa namanya, tidak menampilkan wajah gak apa-apa. Kalau misalkan kayak saya mah memang orangnya jarang banget gitu ya. Saya mah ada kayak teman saya. Saya tuh ada apa namanya, akun Instagram, diinstal juga ada. Kemudian tapi postingannya 0, terus followersnya ya istri saya saja, kemudian followersnya ya istri saya juga gitu ya. Mungkin ya saya cuma buat Instagram itu cuma buat happy-happy aja, mungkin lihat lihat apa, lihat bola gitu ya, kayak gitu ya kalau laki-laki ya. Nah kalau misalnya nggak terbiasa ya dibiasain karena niatnya kita adalah untuk memperbanyak orang atau memperbanyak ayah bunda orang tua semuanya untuk tertarik gitu ya. Coba kalau nggak terbiasa dibiasain, supaya cuma di Asmaul Husna kelas ini. Kalau misalnya setelahnya misalnya setelah kelas ini, ya udah bisa 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 apa namanya, bisa stop, bisa nggak aktif-aktif lagi, udah tapi untuk Asmaul Husna kelas ini khusus gitu ya, dibiasain supaya, apa namanya, supaya bisa, menjadi penyemangat juga buat ayah bunda yang lainnya. Nanti kita share juga. Nah, tidak suka posting-posting keluarga ya. Seperti itu ya ya seperti tadi saya bilang gitu ya, mmm, bisa ditutup, kemudian cuma menampilkan apa namanya, gambar kartun atau cuma kata-kata saja gitu ya, yang penting muhasabah seperti itu. Tanya Afan, kalau misalkan yang belum bisa diajak komunikasi gimana? Kami punya anak 2 tahun dan 6 bulan, atau mau diajak bicara tapi si anak gak paham atau kabur gak betah diajak bicara. Nah, ya anak 2 tahun ya 2 menit aja konsentrasinya ya. Maksudnya 2 menit tahan untuk bicara langsung. Selebihnya ya ya pasti main gitu ya. Ya itu tantangannya. Kalau bisa ya di ini ya, dikondisikan, kemudian coba bermainnya ya yang tahu itu ya ibu bapak semuanya ya, kondisi anak-anaknya.
gimana bisa mengkondisikan, dikira-kira saja gitu permainan mana yang memang apa namanya yang bisa apa namanya yang bisa yang bisa cocok gitu ya, yang cocok untuk ayah bundanya, cocok untuk anandanya ya, seperti itu. Jadi dikondisikan nggak langsung saklek, oh kayak gini harus ikutin SOP-nya, angka pembelajaran seperti ini. Tapi diajak happy, yang penting apa? Yang penting tujuannya dapat, kita bisa ngenalin Allah lewat Asmaul Husna, seperti itu. Bisa misalkan, oh anak saya mau kabur-kaburan juga, untuk contoh yang Ar-Rahman misalkan, yang harus ini kan harus 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 datengin ibu bapaknya gitu ya ketika dipanggil, itu malah dibuka ya penutup matanya, ya gak apa-apa, yang penting kita peluk anaknya terus kita ngomong, ngobrol dalam, deep talk gitu ya, insya Allah gitu dapat maknanya. Nah, Ustadz gimana kalau yang gak bisa diajak kerja sama pasangannya? Ya ini berat juga ya. Eh, yang kalau misalkan kayak gini harus tahu dulu ya pasangannya. Kalau saya itu lagi ngikutin kelas ini, kalau saya itu lagi ngikutin kelas ini, kalau bisa minta kerjasamanya selama selama sebulan inilah gitu ya. Selebihnya ya ya cuek juga, ya gak mau sih sebenarnya, cuek juga gitu ya. Cuek lagi gitu maksudnya. Gak mau kan pastinya. Tapi yang pasti diajak dulu, ngobrol dulu pasangannya. Kalau bisa, ini sih trik ya, aduh ini saya sulit ngomongnya. Trik dari Bunda Eli Risman nih. Kalau misalkan ada permasalahan dalam rumah tangga, sulit dikit, sulit diajak kerja sama pasangannya, mungkin bisa jadi ada permasalahan di permasalahan ranjangnya gitu ya, permasalahan kasurnya bisa jadi. Mungkin Pak Ibu Bapak udah lebih paham gitu seperti itu. Nah, salah satu momen yang pas untuk eh, untuk Bunda untuk ngobrol dengan ayahnya yaitu pasca HS itu ya, HSI itu ya. Nah, itu bukan kata saya tapi kata Bunda Eli Risman. Nah, ketika ketika sudah apa nah sudah selesai, itu mengeluarkan yang namanya hormon oksitosin, yang hormon itu mengakibatkan si ayah itu bahagia, happy dan lain sebagainya, sehingga bisa diajak ngobrol. Dan terus gitu ya, ini kan sebagai ikhtiar Bunda juga untuk bisa serius, untuk bisa apa namanya semangat dalam mendidik. Mungkin bisa jadi nanti teh si apa namanya ayahnya bisa lebih tergerak lagi gitu ya, untuk semangat untuk apa namanya mengikuti kajian-kajian parenting, mengikuti kelas-kelas dan sebagainya. Karena saya juga seperti itu dulu, nggak langsung ayo uminya gitu langsung, atau ibunya langsung, atau istri saya maksudnya langsung kita ikut parenting ini, ikut kajian ini, kajian itu, enggak gitu. Saya juga dulu em, nggak langsung tergerak hatinya gitu ya, tapi alhamdulillah gitu, Allahumma barik, Allah mudahkan gitu untuk bisa apa namanya bisa terjun ke dunia parenting, di mana menjadi salah satu passion dalam hidup saya. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan ayah bunda semuanya bisa bekerja sama, bisa apa namanya bisa saling kompak ya, bisa saling komunikasinya saling aktif lagi gitu ya. Demi apa? Demi masa depan ayah bunda semuanya, demi masa depan keluarga kita semua. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti dimohon sama ayah bunda semuanya di ini ya, di on cam biar kita bisa foto bareng. Ada lagi pertanyaan? Semoga sudah jelas ya ibu semuanya. Nah, ada yang udah siap on cam. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita kita foto bareng ya. Ya, oke. Bismillah. Ayo kita foto bareng nih. On cam semuanya ya. Oke.
Ayo semangat semangat. Kalau di sana jam 9.20 ya. Insyaallah. Waduh. Ayo semuanya. Kumpul semuanya. Kalau ini bagian yang paling seneng nih kalau saya. Foto bareng. Ini oke. Sebentar, saya izin video dulu. Sip. Oke, mana nih yang lainnya kok cuma ada Bunda Dwina, Ayah Nana, Ayah Akbar, Ayah Azwar, Bunda Bunda Zoom user nih. Insya Allah nih belum digantinya nih Bunda. Bunda Setia Mbak Titi ya. Terus Mbak Naya. Nah, oke. Sekarang aja ya. Ya, ya tahan ya posisinya Pak, tahan. 1, 2, 3. Nah, sekarang yang kedua, tahan dulu, tahan dulu. 1, 2, 3. Nah, insya Allah nih. Alhamdulillah nih sudah foto sebagai penutup ya, sebagai penutup di grand opening Asmaul Husna kelas base ketiga ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk ayah bunda semuanya yang sudah hadir. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menjalani hari-harinya, menjalani kegiatan-kegiatan di Asmaul Husna kelas, dan juga berikan kemudahan juga untuk ayah bunda semuanya dalam menjalani kegiatan-kegiatannya masing-masing ya, dalam pekerjaannya, dalam mendidik anaknya dan semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan selalu untuk kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.